Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai keajaiban hidup. Dalam pemahaman yang sederhana, kata ajaib artinya kejadian yang tidak masuk akal atau di luar nalar atau sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Misalnya seorang ibu melahirkan 9 bayi sekaligus. Seekor kambing lahir berkepala 2. Seseorang yang dapat melipat dirinya hingga dapat dimasukkan ke dalam koper. Dan masih banyak lagi hal-hal ajaib yang terjadi. Namun, di antara hal-hal yang ajaib, tidak ada yang lebih ajaib daripada hidup itu sendiri. Sadarkah kita bahwa kehidupan ini begitu ajaib? Bagaimana tidak? Kita tidak tahu kapan kita mulai hidup dan kapan mengakhiri hidup. Kita tidak pernah bisa menjawab atas pertanyaan dahulu mana antara telur dengan ayam, dahulu mana antara perkawinan dengan kelahiran. Apakah Nabi Adam pernah mengalami masa bayi, kanak-kanak atau remaja? Berapa jumlah bintang yang ada di langit? Di manakah batasnya langit? Dan sejak kapan waktu itu ada? Bukankah proses terbentuknya janin itu juga sebuah keajaiban? Ribuan pertanyaan bisa saja dimunculkan dan hampir semuanya sulit untuk kita jawab. Entah mungkin kita yang terlalu bodoh atau memang tidak pernah ada jawabannya. Terutama pertanyaan mengenai asal-usul kehidupan, asal-usul manusia, asal-usul waktu. Jawaban yang tertera di dalam kitab-kitab suci sekalipun belum tentu menjelaskan sebagaimana hal yang sebenarnya terjadi. Karena ternyata tidak sedikit yang bermakna kias. Semakin lama kita berpikir, memeras otak, berusaha untuk memahami segala apa yang ada, justru akan membuat kita sadar betapa terbatasnya wawasan kita tentang hidup dan kehidupan. Betapa sedikitnya ilmu yang ada pada manusia. Tidak salah bila digambarkan ilmu kita hanyalah ibarat setetes air dibandingkan dengan samudra yang sangat luas jika diukur dengan semua kenyataan yang ada dalam hidup ini. Menggulung jagat makro ke dalam jagat mikro. Demikian salah satu judul buku di sebuah perpustakaan. Ketika kita membaca judul itu, apa kira-kira isi dari buku tersebut? Si penulis berusaha menjelaskan tentang rahasia-rahasia kehidupan, jagat mikro atau jagat kecil, dunia kecil. Dunia diri manusia adalah pintu masuk yang paling praktis untuk memasuki dunia luas yang memang terlalu luas apabila dikelilingi secara manual. Berapa lama waktu yang kita butuhkan seandainya kita harus berjalan kaki sambil membawa meteran hanya untuk mengukur berapa luas bumi kita ini? Tidak ubahnya jika kita ingin pindah rumah keluar pulau misalnya. Kita harus membawa barang yang kita punya, bahkan mungkin harus membawa rumah kita. Kita naikkan ke atas kapal untuk kita bawa pindah. Betapa naifnya kita. Kita harus menggulung rumah kita menjadi sesuatu yang sangat kecil. Kita jual rumah itu berapapun harganya. Lalu uang itu kita masukkan ke dalam bank. Kita jadikan rekening di bank. Kita tinggal membawa kartu ATM yang bisa kita masukkan ke dalam dompet dan kita bawa kemana saja. Dunia ini begitu luas. Kehidupan ini begitu luas. Memang kita harus meringkasnya. Global atau belahan dunia yang ada di atas meja kerja kita dapat menjelaskan kita
belahan bumi bagian mana yang mau kita lihat atau mau kita kunjungi. Dengan skala perbandingan 1:2 atau 1:3 atau 1:4 juta, bumi yang begitu luas bisa menjadi sekecil bola dan berada di atas meja kerja kita. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Kita harus mampu meringkas menjadi kesimpulan atau rumus kehidupan, agar kita tidak terjebak dalam penjabaran atau penjelajahan yang terlalu luas untuk memahami, mempelajari hidup dan kehidupan ini. Sebagaimana Al-Quran yang diringkas menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah diringkas menjadi Bismillah. Dan setelah Bismillah dibuka, ternyata isinya Rahman dan Rahim, di mana Rahman adalah anugerah umum atau anugerah jasmania, sedangkan Rahim adalah anugerah khusus atau anugerah rohani. Inti kehidupan adalah jasmani dan rohani. Dengan cara mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam filosofi jasmani dan rohani, dunia dan rohani, secara berimbang dan proporsional, maka kita akan sukses sebagai manusia dan sebagai hamba Tuhan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, beruntunglah kita yang dipertemukan dengan rumus-rumus kehidupan yang telah dikemas menjadi wirid, menjadi doa, atau menjadi mantra. Kita tinggal melafalkannya secara tekun, istiqomah, dan ikhlas. Maka seluruh rahasia hidup dan kehidupan akan terbuka, akan tersibat dengan gamblang, terang benderang. Kita akan memperoleh ilmu furqan, ilmu pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kita tidak perlu kaget manakala kita telah sampai di titik terang, di mana perbedaan antara hitam dan putih begitu jelas. Perbedaan antara baik dan merasa baik begitu jelas. Perbedaan antara citra diri dan jati diri begitu jelas. Begitu terpampang nyata di depan kita, betapa sia-sianya semua orang yang masih berada dalam kegelapan. Gelap akan hakikat kehidupan, gelap akan siratal mustaqim. Bagaimana tidak gelap, ibarat orang yang sedang bepergian atau menempuh perjalanan. Namun ketika ditanya kemana tujuannya, tidak akan pernah mampu menjawab, karena memang tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu tujuan bepergian. Apa tujuan hidup? Sampai kapan kita hidup? Mengapa dihidupkan? Dan asal-usul kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan seputar hal seperti itu tidak akan pernah mampu dijawab. Apakah istilah yang tepat untuk menggambarkan orang yang pergi tanpa tujuan? Atau kapan pulangnya? Kemana pulangnya? Apakah orang yang bingung? Orang yang lupa? Orang yang gelap? Atau justru ketiga-tiganya memang cocok untuk menggambarkan orang tidak pernah tahu tujuan? Bila memang demikian, bukankah sia-sia kehidupan kita? Seakan-akan Tuhan sengaja menciptakan manusia untuk tersesat atau untuk menderita. Memang dalam dunia nyata, dunia keseharian, jarang sekali kita jumpai orang-orang yang memang happy. 90% lebih kita jumpai orang-orang yang suka mengeluh, membanggakan diri, suka mencari kesalahan orang lain, haus akan pujian, yang kesemuanya itu menjauhkan kita dari hidup yang penuh damai. Bila kita termasuk orang yang suka berdoa minta umur panjang, selalu merasa tidak siap menghadapi kematian, tidak cukup bekal menghadapi kehidupan dan kematian, bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan terlalu sedikit menyediakan waktu atau kesempatan bagi kita untuk menghadapinya, untuk menghadap kepadanya, sementara waktu dan kesempatan yang ada tidak kita gunakan untuk mempersiapkan diri, mencari bekal, untuk berpulang kepadanya. Kesadaran kita mengenai waktu tentu saja menjadi hal utama di dalam memahami betapa ajaibnya hidup dan kehidupan ini. Begitu kuasanya sang waktu, tidak ada satupun manusia yang mampu mengalahkannya. Al-Quran membantu menjelaskan kepada kita menyikapi waktu. Di
dalam surat Al-Asr yang artinya, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ayat ini begitu jelas memberi jalan keluar bagi kita untuk menghadapi keajaiban sang waktu. Tidak peduli berapapun waktu yang kita punya, sangat singkat, sangat pendek, atau sangat lama, atau sangat panjang. Yang penting memiliki iman, melaksanakan kebajikan, berjalan di atas kebenaran, dan selalu bersabar terhadap risiko apapun dari apapun yang kita hadapi. Mengaku beriman tetapi tanpa kebajikan adalah bohong. Sedangkan melaksanakan kebajikan tanpa landasan iman adalah sia-sia. Bagaimana menjalankan kebajikan bila sama sekali tidak mengerti atau peduli dengan kebenaran? Dan bagaimana melakukan semua hal itu tanpa adanya kesabaran? Sedangkan kesabaran mutlak membutuhkan kesadaran, terutama kesadaran diri di hadapan Tuhan, kesadaran sebagai makhluk ciptaannya, dan sadar pula untuk apa diciptakan. Bukankah semua makhluk atau benda diciptakan untuk bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya? Mengapa kita sering lupa atau memang belum pernah mencapai kesadaran diri sebagai makhluk, sebagai benda yang diciptakan? Bukankah semua makhluk itu posisinya sama? Makhluk apapun, manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, dan seterusnya. Mengapa tak juga muncul kesadaran itu? Bukankah hal tersebut sangat mengherankan? Memang benar, tidak ada yang lebih ajaib daripada kehidupan itu sendiri. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.